Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. 24 rumah ludes dan 102 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran hebat di Margahayu, Kabupaten Bandung. Dampak cuaca buruk, pasokan ikan di Pantura Ciasem, Subang menurun drastis. Tempat pelelangan ikan ditutup untuk sementara waktu. Harga beras diperkirakan masih akan terus naik hingga April. Masyarakat minta pemerintah melaksanakan operasi pasar. Kita ke informasi pertama, sejumlah kendaraan mengalami tabrakan beruntun di Jalan Layang Pasopati, Kota Bandung pada Selasa sore. Akibatnya 2 orang pengendara motor harus menjalani perawatan medis karena luka serius terlindas kendaraan. 2 orang pengendara sepeda motor dibawa ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Layang Pasopati, Kota Bandung. 1 dari 2 orang pemotor mengalami patah kaki setelah terlindas mobil. Kecelakaan terjadi akibat seorang pengendara sepeda motor mengerem mendadak ketika melaju dari arah Surapati menuju Cihamplas. Akibatnya, pengendara motor yang ada di belakangnya kaget sehingga tabrakan pun tidak terhindarkan. 2 mobil yang melaju di belakang kedua sepeda motor pun tak bisa menghindar dan sempat melindas pengendara sepeda motor. Motor Axelo ngerem mendadak, bawa barang, kesenggol sama yang motor Vario. Nah, yang motor Vario belakang mobil si ibu yang Mazda 2, saya percis di belakang. Jadi pas begitu jatuh, saya kemungkinan nggak bisa langsung ngerem. Kedorong korban tadi yang jatuh di sini, kegeleng dulu. Terus ya, tadi posisi dari belakang. Posisi dari belakang, Yang tabrakannya apa aja sih ya? motor 2, mobil 2. Kedua pengendara sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan perawatan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Puluhan kepala keluarga yang terdiri dari 102 jiwa di kawasan Margahayu, Kabupaten Bandung kehilangan tempat tinggal. Rumah warga di kawasan padat penduduk tersebut rata dengan tanah usai ludes dilalap api. Pemicu kebakaran diduga akibat lilin yang menyala dari salah satu rumah warga jatuh ke kasur dan merembet ke bangunan lain. Video amatir warga menunjukkan kobaran api yang menghanguskan puluhan rumah warga di kawasan Margahayu, Kabupaten Bandung menjelang tengah malam Senin lalu. Dengan cepat, kobaran api melahap sedikitnya 24 unit bangunan rumah warga. Kobaran api yang muncul dari salah satu rumah warga baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian, sekitar pukul 3 Selasa dini hari. Salah satu korban kebakaran menyatakan kebakaran disebabkan oleh salah seorang warga yang menyalakan lilin lalu jatuh ke kasur. Warga korban kebakaran Selasa pagi mengais sisa-sisa barang dari rumah mereka yang masih bisa dipakai. Warga berharap bantuan dari pemerintah. Sakit. Itu ada tetangga yang manggil-manggil. Ada yang kebakaran. Kerugian berapa Pak kira-kira Pak? 50 lebihan. Dapat bantuan aja lah. Kan surat-surat, arsip-arsip kan itu Kebakaran udah nggak ya? kebawa. SNK, PPKB motor, jasa, anak-anak buat anak-anak. Pernyataan warga tersebut diamini oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung. Api dengan cepat menyebar meski pemadam kebakaran telah mengerahkan 10 unit armada dari Soreang, Kabupaten Bandung. Penyebab kebakaran diindikasi adalah dari adanya salah seorang penduduk atau penghuni yang memasang lilin dan kebetulan jatuh menimpa kasur yang resisten mudah terbakar sehingga api cepat menyebar ya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 24 rumah ludes terbakar. 102 orang warga kehilangan tempat tinggal mereka. Total kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran yang menghanguskan puluhan bangunan di Kabupaten Bandung ini menjadi kasus terbesar pada awal tahun 2023.
Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa di depan Gedung Kejaksaan Negeri Garut diwarnai saling dorong antara pengunjuk rasa dengan polisi. Massa menuntut transparansi pengusutan kasus korupsi yang ditangani pihak kejaksaan karena tak kunjung tuntas. Tak puas dengan kinerja Kejaksaan Negeri Kejari Garut yang dinilai lamban dalam menangani kasus korupsi, ratusan pengunjuk rasa dari berbagai organisasi mahasiswa dan lintas perguruan tinggi menggelar aksi di depan Gedung Kejari dengan penjagaan ketat polisi. Awalnya aksi berjalan aman, namun karena pihak Kejari tak menemui pengunjuk rasa dan massa tak diperbolehkan masuk, massa mulai kesal. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi tak terhindarkan. Aksi semakin memanas ketika massa merengsek memasuki halaman kantor Kejari Garut. Peserta aksi salah satunya menyoroti dugaan penyalahan gunaan dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan. Ya, warga Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang berunjuk rasa ke kantor Perhutani KPH Purwakarta pada Senin siang. Mereka menuntut penyelesaian kasus penyerobotan tanah yang diduga melibatkan pihak perhutani. Warga Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang di depan kantor Perhutani KPH Purwakarta. Massa mendesak Perhutani agar memihak kepada rakyat dengan tidak melanjutkan aksi penyerobotan. Warga mengklaim tanah seluas 9,3 hektar yang kini diambil alih Perhutani merupakan tanah mereka. Tanah tersebut dimiliki warga sesuai surat girik dan sudah didiami selama 60 tahun. Warga juga selalu membayar pajak tanah setiap tahunnya. Namun Perhutani tetap berpegang pada putusan pihak pengadilan. Menurut pihak Perhutani, total lahan yang disengketakan mencapai 16 hektar dan merupakan tanah negara. Sebelumnya warga Desa Mulyasari memenangkan gugatan kepemilikan tanah melawan Perhutani di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Putusan itu kalah di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung pada September 2022. Ya, Kejaksaan Negeri Garut melakukan pemusnahan barang bukti berbagai tindak kejahatan dan kasus pidana yang terjadi sejak 3 bulan terakhir. Kejari Garut juga melakukan lelang sepeda motor. Kejaksaan Negeri Garut bersama unsur Forkopimda Kabupaten Garut memusnahkan ratusan barang bukti dari 76 kasus kejahatan yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkoba, psikotropika, senjata tajam, senjata api, obat-obatan terlarang, serta puluhan telepon genggam yang digunakan untuk transaksi kejahatan. Barang-barang kejahatan ini dimusnahkan dengan cara dibakar, dipotong dengan gerinda, serta blender. Dengan barang bukti ini kami harus musnahkan karena ini berbahaya sekali, jangan sampai dari BB ini disalahgunakan gitu. Jadi memang prosedurnya memang harus dimusnahkan. Terbanyak adalah obat-obatan terlarang, kemudian yang masuk daftar G atau melanggar undang-undang tindak pidana kesehatan, kemudian juga ada narkotika terkait ganja, sabu-sabu, kemudian tadi kita saksikan ada minuman keras beralkohol, kemudian sajam, ada juga beberapa tadi hasil pencurian HP.